Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Natasha, NIM 200590028 di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis antar budaya di era digital. So let's get started. Manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Ini artinya bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri tanpa adanya orang lain. Dalam komunikasi antar budaya, maka diperlukan suatu sikap yang lebih terbuka terhadap budaya orang lain dan dapat menghargainya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Di sini saya akan membawakan contoh dari komunikasi antar budaya dalam bentuk narasi. PT Natasha Beauties adalah salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki beberapa karyawan yang berasal dari negara tetangga, seperti contohnya Anita yang berasal dari India, Nabila dari Malaysia, dan sebagian besar karyawan-karyawan lain yang memang asli dari Indonesia. Suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara Anita dan Tari yang memang karyawan asli berasal dari Indonesia. Saat rapat, Tari mengemukakan pendapatnya. Dan kemudian Tari bertanya kepada rekan-rekan kerja yang ikut rapat tersebut. Tari bertanya apakah rekan-rekan setuju dengan pendapatnya. Semua orang menganggukkan kepala, pertanda bahwa mereka setuju dengan pendapat Tari. Namun hanya Anita yang menggelengkan kepala. Tari refleks langsung bertanya kepada Anita, kenapa Anita tidak setuju dengan pendapatnya? Dan apakah ada saran atau pendapat lain dari Anita? Anita pun bingung karena di negaranya India, menggelengkan kepala itu artinya setuju. Anita langsung membantah dan mengatakan bahwa ya, dia juga setuju dengan pendapat Tari. Dan setelah rapat selesai, Anita, Tari, dan Nabila makan siang di kantin kantornya. Kemudian Anita menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi saat rapat tadi. Anita menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal yang dia gunakan tadi, di mana menganggukkan kepala itu artinya menyatakan setuju. Tentu saja hal ini bertentangan dengan komunikasi nonverbal yang ada di Indonesia, di mana menggelengkan kepala itu artinya tidak setuju. Nah, mereka kemudian saling berbagi cerita tentang komunikasi antar budaya dari negara mereka masing-masing. Dari kisah tadi dapat diambil kesimpulan bahwa memahami komunikasi antar budaya khususnya dalam dunia bisnis itu perlu. Apabila pelaku bisnis akan melakukan ekspansi bisnisnya ke daerah lain atau negara lain, maka pemahaman budaya di suatu daerah atau negara tersebut menjadi sangat penting artinya. Komunikasi antar budaya juga mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Dengan memahami kajian komunikasi lintas budaya ini, maka kita dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan bersikap lebih terbuka terhadap budaya lain, tanpa adanya rasa curiga atau akan adanya sikap monopoli budaya yang cenderung lebih menguntungkan sebagian pihak saja. Baiklah, sekian video dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.